Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mabahathul Hadiyah Asyara fil Ijma'i. Pembahasan ke-11 mengenai ijma', konsensus. Fihi masailu al-mas'alatul ula fi haddihi, definisi ijma'. Al-ijma'u ta ijma' lughatan inun cara bahasane iku ittifaqun, ittifaq. Ijma' secara bahasa ittifaq. Tapi nanti secara istilah itu beda. Ittifaq itu masih di bawahnya ijma'. Yuqalu ajma'al qawmu ala kadza ay ittafaqu. Kata-kata ajma'a maksudnya ittafaqa. Nah, perlu diketahui ijma' itu ditakleknya dibaca, dilihat ya. Min khasa'is hadhil ummah. Termasuk keistimewaan umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bagaimana? Umat-umat terdahulu, andaikan mereka ada ijma', bedanya ijma'nya umat terdahulu tidak menjamin kebenaran. Nah, kalau ijma' atau konsensus kesepakatan umat baginda Muhammad itu tingkatannya qat'i, kebenarannya absolut. Makanya jadi masdar ketiga atau keempat, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Kekuatannya kuat sekali. Kenapa? Karena yang dijamin tidak akan sepakat rame-rame bareng-bareng hanya umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku gak bakal sepakat sesat. Nek Yahudi Nasrani iso. Lawan Nasrani kayak ijma' bahwa Nabi Isa dibunuh, kemudian bangkit lagi terus jadi pangeran. Kuwi yo ijma'. Dan itu keliru. Nah, mulai ijma' sebagai hujjah, ijma' sebagai masdar atau sumber pengambilan hukum ketiga itu kekhususan atau keistimewaan umat baginda Muhammad, karena sing dijamin ora bakal sesat rame-rame gur umatnya Kanjeng Nabi. Dan juga Kanjeng Nabi ini diutus seluruh umat sampai hari kiamat. Kalau tidak dijamin bahwa mayoritas umat ini dalam kebenaran, lah terus sing jaga agama iki sapa? Sing nglurusne sapa meneh? Terus genek Nabi meneh. Nah nih, konsekuensi sebagai Nabi akhir zaman, ya mesti umatnya kejogo sampai dino kiamat, orang bakal sesat bareng-bareng. Nah ini sebagai orientalis sing tak tulis yang status mau loh. Nah itu ngomong orientalis tanah senengane kan madak-madak nih. Al-Quran dipadani Injil, Al-Quran dipadani Taurat, sehingga muncullah tafsir hermeneutika itu, satu metode tafsir yang menganggap atau menundukkan Al-Quran seperti produk sejarah. Iki anggap Al-Quran ini duduk kitab suci, anggap aja karyanya menungso, sehingga boleh digugat, boleh dikritisi, boleh diragui, dibuat ragu-ragu. Jenenge tafsir hermeneutik yang di perguruan tinggi sebagian dipelajari walaupun nggak laku ya. Dulu sempat agak tenar, sekarang agak nggak laku. Kenapa? Al-Quran kalau Taurat Injil ini beda. Kalau Taurat Injil itu kitab suci memang, tapi bukan mukjizat. Bukan mukjizat. Artinya bisa ditiru, bisa dipalsukan. Tapi ini Al-Quran ini mukjizat. Makanya tidak bisa dipalsukan, tidak bisa ditiru. Mukjiz itu kan membuat orang tidak mampu untuk meniru. Yang kedua, ada jaminan Al-Quran orang bisa ditiru, dijiplak, bahkan ditantang dalam Al-Quran. Nah, ijma' juga sama. Wong orientalis nganggap ijma'e wong Islam ini kaya dene ijma'e wong Kristen Nasrani. Sing kadang-kadang wi iso
membuat akidah baru atau hukum baru. Contohnya Konsili Nesia itu. Kesepakatan pendeta pada abad ke-4 Masehi. Yang kemudian disusul dengan Konsili Konstantinopel. Yaitu Raja Romawi yang kemudian masuk agama Nasrani, ngobrak-ngabrik ajaran Nasrani. Ratusan atau bahkan ribuan pendeta dikumpulkan jadi satu, dijak musyawarah piye pangerane dhewe enake dipiyekne. Nabi Isa iki piye statusnya? Jadi memusyawarahkan akidah. Lah dalam umat Islam enggak ada. Akidah wis kabeh dalil-dalil qat'i sangka Al-Qur'an lan hadis. Menungso gak berhak komentari Tuhan, mensifati Tuhan iki gak berhak. Gak iso. Nah, Nasrani iso diputusne bahwa Nabi Isa itu qadim, Nabi Isa itu pangeran Tuhan, bukan manusia biasa. Nah, jadi akidah hasil ijma. Dan ijma'nya, konsensusnya, kesepakatannya bisa membuat hukum-hukum baru yang tidak ada di Injil dan kitab-kitab mereka. Lah Islam gak iso. Ijma' harus berdasarkan Al-Quran dan karena gak berdiri sendiri, gak mustakil. Nek Quran hadis itu mustakil. Tapi kalau ijma' itu tidak mustakil, kayak kias. Nah, makanya jadi ini Wahab Zuhaili nek istihad dhewe kuwi jenenge kias. Nek sendiri ada satu orang beristihad kuwi jenenge kias. Nek rame-rame kolektif bareng-bareng jenenge ijma. Artinya istihad itu apa? Menyimpulkan dari Al-Quran dan hadis. Mafhum ya? Wastilahan secara istilah ittifaqu mujtahidi ummati Muhammadin SAW, konsensus atau kemufakatan mustahidnya umat Muhammad. Nah ini penting. Sing dinilai dianggap sebagai ijma itu hanya mujtahid. Nek ana wong awam kok sepakatan satu perkara itu bukan ijma. Ijma PDI iki enek. Ijma PKS gak iso. Ijma Jamaah Tabligh gak iso. Ijma wi khusus mujtahid. Lah, mujtahid sendiri lah ini ada khilafiyah. Mujtahid yang dimaksud di sini apa? Apa mujtahid mutlak, mustakil kayak Imam Syafi'i? Atau yang di sini mujtahid itu ya pokoknya wong fakih, wong ahli fikih, ahli usul fikih. Ini khilaf ya. Sing jelas iki kudu pakare. Pakar sak dunia kumpul menyimpulkan satu perkara yang tentu saja agak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Lah iki jenenge ijma. Ba'da wafatihi, selepas wafatnya Nabi. Artinya ijma itu enenge sakwise wafatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi seenak ya kan ijma-ijma'an. Kanjeng Nabi seenak gak ada istihad, kabeh dibalekno ning Kanjeng Nabi. Fi asrinil asar, dalam satu masa. Dalam satu masa. Maksudnya gak kok kesepakatan sampai dino kiamat, enggak. Ya satu masa itu ada satu persoalan, kemudian mereka sepakat, lalu jenenge ijma. Paham ya? Lah ijma itu apakah ada hitungannya, batasannya? Harus 5 orang, 10 orang atau bagaimana? Khilafiyat. Kalau menurut Imam Haramain, ijma harus mutawatir. Wokeh. Sing sampai tingkatannya gak mungkin bentuk rame-rame. Tapi nek mungguhe jumhur ulama tidak harus mutawatir. Tidak harus mutawatir. 10 wong tapi kredibel kabeh. Kredibel kabeh. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi, ngono Imam Lani, Imam Laitsi atau Imam Sauri. Wong 7 ae iki wis iso dianggap ijma. Paham ya? Itu yang jumhur. Jadi bukan dilihat dari apa istilah itu? Apa basa keren lho. Nah, kuantitas tapi kualitasnya. Rawame yang 10.000. Jamaah tabligh kabeh.
Ojo Jawa Tabek liyane lapo. FPI mau FPI. Wis padha ae Jawa Tabek FPI padha ae. Masuk NU nek sing kroco-kroco ya padha. Tapi nek sing ngalim-ngalim sing sepakati ngalime kayak sepakat ini jenenge ijma. Nih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Lanjut wal ijma' ya, yasihhu bi qaulihim wa fi'lihim wa yasihhu aidan bi qaulil ba'd aw bi fi'lil ba'd wa intisharu dhalika al-qaul aw al-fi'l wa sukutul baqin 'alayhi yusamma dhalika bil ijma' as-sukuti. Ya. Ijma' ini tidak hanya berkaitan dengan qauli, dengan sekedar pendapat atau ucapan, tapi bisa juga dengan satu perbuatan. Itu perbuatan yang dikerjakan oleh para mujtahid di berbagai tempat, kemudian disepakati. Ini juga bagian dari ijma'. Di ijma' fi'li. Ada ijma' qauli, ada ijma' fi'li. Bahkan ijma' bisa juga dengan ucapan atau pendapat sebagian mujtahid. Kemudian pendapat ini menyebar kemana-mana dan tidak ada pengingkaran dari mujtahid yang lain. Tidak ada ingkar dari mujtahid lain. Ini juga bagian dari ijma'. Istilahnya ijma' sukuti. Tentu saja dikasih catatan di sini. Fa in dhaharat di ta'liqnya. Fa in dhaharat 'alaihim amaratur ridha bima dhahabu ilaihi huwa ijma'. Wa in dhaharat 'alaihim amaratus syuhad la yakun ijma'. Wa idh lam yadhhar 'alaihim syai'un sukut fa fihi madzahib. Jadi dilihat diamnya sebagian mujtahid itu ada indikasi setuju atau tidak, bukan sekedar diam. Kalau ada indikasi setuju, dia nggak mengatakan seperti itu, tapi dia nggak ingkar, bisa dikategorikan orang yang setuju, berarti bisa masuk kategori ijma' sukuti. Tapi kalau diam ada indikasi tidak setuju, contohnya umpama beberapa mujtahid yang mengatakan A tadi dekat sama penguasa dan penguasanya terkenal zalim. Akhirnya mujtahid yang lain sebetulnya nggak setuju. Ada indikasi, ada tanda-tanda nggak setuju. Tapi karena takut mengutarakan ketidaksetujuannya nanti dia mendapatkan keburukan dari pimpinan tadi, akhirnya dia diam. Nah ini tentu saja bila nizain bukan termasuk ijma' sukuti. Nah ini banyak sekarang ini. Tapi saya kembali ke kemarin itu. Apakah ulama sekarang kita masuk mustahid sehingga kesepakatannya masuk ke ijma'? Tapi andaikan ijma' tidak harus mustahid, umpama. Lah untuk zaman sekarang ya susah. Karena banyak orang itu diam sebetulnya ingkar, tapi khawatir. Nah kalau tidak ada indikasi, artinya nggak jelas. Diamnya itu tidak bisa kita pastikan ini diam setuju atau diam tidak setuju. Bagaimana ini kalau membingungkan semacam ini? Ada khilafiyat. Menurut Imam Ghazali, masuk Imam Amidi dari mazhab Syafi'i, annahu laisa bi ijma'in, itu bukan ijma'. Artinya berarti ijma' itu diamnya harus dipastikan dia setuju. Harus ada kepastian, ada indikasi. Nah, tapi menurut pendapat kedua termasuk ijma'. Di antaranya pendapatnya Imam Ahmad,
Yang ketiga, annau hujjatun walaysa ijma'an. Itu bukan ijma', tapi bisa diambil hujjah. Bisa dari dalil. Tapi duduk ijma'. Ini termasuk pendapatnya mazhab Syafi'i yang masyhur. Di antaranya ditulis oleh Imam As-Subki dalam Al-Ibhaj Syarah Minhaj. Wa qad istadalla al-Imam Syafi'i ala itsbat al-qiyas wa khabar al-wahid bi anna ba'd as-sahabah amila bihi wa lam yadhhar min al-baqina inkar. Wa kana dzalika ijma'an sukutiyan. Nah, Imam Syafi'i itu membolehkan kias juga khabar wahid. Satu informasi dari satu orang itu diterima dalam mazhab Syafi'i. Itu kenapa? Karena praktek dalam zaman sahabat begitu itu banyak. Pendapat atau info dari satu orang diterima. Termasuk yang kejadian kiblatan itu. Ada sahabat tengah-tengah sholat, ada satu orang datang bawa berita sekarang kiblatnya ganti ke Mekah. Langsung mereka di tengah-tengah sholat itu ganti formasi menghadap ke Ka'bah. Satu orang cukup. Juga pendapat satu sahabat dengan catatan tidak ada sahabat yang lain ingkar. Nah, ini termasuk ijma' sukuti. Maksudnya banyak pokok pembahasan khabarul wahid. Karena memang sebagian ulama itu nggak nerima khabarul wahid itu. Informasi kok datang dari satu orang itu nggak diterima. Info itu harus ada saksi penguatnya. Yang minimalnya 3, 4, 5 gitu. Bahkan hadis ahad kan nggak mesti wahid. Hadis masyhur itu termasuk hadis ahad. Itu menurut sebagian ulama nggak bisa digunakan untuk dalil, lalu repot. Termasuk orang HTI itu hadis ahad nggak bisa untuk akidah, sehingga mereka nggak percaya dengan siksa kubur. Kalau dianggap siksa kubur ini berdasarkan hadis ahad, bukan hadis tawatir. Tentu saja ini terlalu keras. Ya, hadis ahad itu diterima selama tidak bertentangan dengan hadis-hadis mutawatir dan hadis yang lain. Pokoknya gak bermasalah ngono ae ditompo. Nek bermasalah lah itulah yang tidak diterima, apalagi wabil khusus masalah akidah. Mafhum? Ada pertanyaan enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu tsaniyah fi imkanil ilmi bil ijma'. Kemungkinan mengetahui mengenai adanya ijma'. Maksudnya begini. Ijma' itu tentu saja yang dimaksud di sini ijma' selepas sahabat. Kita tahu kalau itu ijma' itu dari mana. Sedangkan para mujtahid tersebar di berbagai tempat, di berbagai pelosok negeri yang berjauhan. Ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang di Baghdad, Irak yang jaraknya ribuan kilometer. Ada yang daerah Mawara an-Nahar, Khurasan, bangsanya Imam Bukhari dan kawan-kawannya, Imam Tirmidzi. Itu dari Mekah ribuan kilo ke arah timur. Nanti ke arah barat ada daerah Mesir, itu juga pusat-pusat ulama. Terus daerah Andalus, lebih ke timur lagi, yang daerah Eropa kono, Maroko. Bagaimana kita tahu kalau mereka sepakat? Nah, ini dibahas di sini. Qala ba'dhum la yumkinul ilmu bih, li'annahu la tariqa lana ila al-ilm bi husulih, li'anna al-ilma bi ittifaqil ummah la yahsulu illa ba'da ma'rifati kulli wahid minhum. Wa dzalika muta'adzir
min alladhi ya'rifu jami'al mujtahidin min al-ummah fil syarq wal gharb wa sa'ir biladil islamiyah fa inal umr yafna li mujarradil bulugh ila kulli makanin wal amkina allati yaskunu ahlul 'ain fadlan an ikhtibar ahwalihim wa ma'rifati min al-ijma' minhum min ahlihi wa ma'rifati qawni qala dzalik aw lam yaqul bih. Masyaallah. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak bisa. Gak iso dhewe ngerti piye ijma' itu gak iso. Mulane sebagian ulama wajar ijma' itu enenge zaman sahabat ketika mujtahid berkumpul menjadi satu. Gak neng dindi. Para sahabat itu kepatek neng dindi. Andai kan ada yang keluar itu tidak banyak. Apalagi zaman Sayyidina Umar ketat sekali. Ulama-ulama sahabat semua dikumpulkan di Madinah. Makanya sebagian ulama tidak bisa. Ijma itu tidak bisa diketahui. Bagaimana kita ngecek satu-satu? Ono sing neng etan, ono sing neng kulon. Mengetahui mujtahid posisinya saja susah, apalagi mengetahui pendapatnya. Lebih susah lagi. Tapi mayoritas ulama tidak bisa. Iya carane. Wallahu a'lam. Terus kuasane Gusti Allah. Istimewane umat Kanjeng Nabi. Lah nyatane secara praktek, secara fakta, secara real lapangan banyak ijma yang kita ketahui kok. Dan itu sepakat. Contohnya ijma'nya mazhab Syafi'i bahwa nikah tanpa wali itu batil, gak sah. Ini kan ijma' mazhab Syafi'i. Padahal mazhab Syafi'i tahu sebagaimana yang kita tahu kan mencar di mana-mana. Nah, yang sini Hijaz, ada yang di Baghdad, Irak sekitarnya, ada yang di Mesir. Tapi kita tahu walaupun berjauhan kalau nikah tanpa wali itu batil. Nah, kalau ijma' yang keseluruhan 4 mazhab, contohnya ziarah ke makam baginda Muhammad SAW adalah sunnah, perkara sing apik. Kuwi ijma'. Dan ini tidak ada yang ingkar kalau ijma', kecuali ya ulama setelahnya seperti Ibnu Taimiyah dan kawan-kawannya itu. Sebelumnya ini termasuk ijma' dan banyak lagi secara real memang kita yakini kalau itu ijma'. Karena ya mungkin kalau hakikatnya ya balik nang Gusti Allah memang keistimewaannya umat ini. Yang kedua di antarane ya krana ulama biyen iki ora kaya saiki. Ulama dahulu itu semangatnya mencari ilmu itu memang berani korban jalan ribuan kilo. Lihat Imam Bukhari itu pencarian hadis, orang kok mulek kayak dhewe ngono kuwi. Mulek nang Boro jungke kembangan, Boro jungke kembangan. Umlek nang ngono. Wis ora ro sapa-sapa, ora kenal sapa-sapa, ora Jawa apa-apa. Imam Bukhari mau sampai tekan dindi. Kalau dihitung itu bisa ribuan kilo. Jadi wajar kalau tahu. Kemudian yang ketiga yang bikin mereka itu akhirnya berkumpul mudzakarah, saling mengetahui pendapat masing-masing ulama. Islam itu punya markas utama, punya titik kumpul. Apa itu? Mekah, Madinah. Haji. Mulane ada nek ndelok sanad-sanad hadis itu yang di belakang itu, Pegora itu. Sanad hadis India, Indonesia, Yaman, Afrika, Hijaz kumpul dari siji. Dan mereka itu kumpulnya rata-rata ketika haji. Tuker sanad, tuker silsilah, saling mengenal. Akhirnya ulama Indonesia dengan ulama India, dengan ulama Yaman, dengan ulama Mekah, Madinah, Mesir, Maroko kumpul dari siji. Karena apa? Punya pusat. Ya kuwi Mekah lan Madinah. Akhirnya ulama kono ngomong yang ngene, ulama kono ulama ngene. Oh, ijma' berarti. Itu di antara apa ya? Ya kemungkinan kalau ijma itu bisa diketahui. Paham ya?
Waman angsofa, lah ini kalau di matan aslinya ittasofa, ini keliru ya. Betul ya. Waman angsofa min nafsih alima anna la ilma inda wala syakr bi jumlatin al harab wal aks fadlan alil ilmi kulli wahidun ala tafsil. Wong sing ansof insof jarine musannaf, orang yang enggak berpikir dengan jernih, kata beliau, berpikir dengan adil, enggak akan tahu itu jumlah ulama barat bagi ulama timur dan sebaliknya. Wong sing etan gak bakal kenal sing kulon ini yang kita tolak seperti tadi. Oh bisa, kata siapa? Karena tadi Islam punya titik kumpul, yaitu Mekah dan Madinah, selain kesungguhan para ulama dalam mencari ilmu. Berani walaupun orang Mekah mau ngaji sampai toko Palestina, toko Mesir. Itu juga sebaliknya, orang Mesir ngaji sampai ke Mekah, bahkan orang Indonesia banyak juga alumni Mekah, Mesir, Sudan, Syria dan sebagainya. Al-Fatihah. Masalah ketiga fi hujjiyatihi. Kehujahan atau status ijma' sebagai hujjah, sebagai dasar hukum, sebagai dalil, bahkan masdar ats-tsalits, sumber hukum ketiga dalam Islam. Wa ala taqdiri imkan al-ilmi falaysa bi hujjatin bi nafsihi wa innamal hujjah fi mustanadin al-kitab was sunnah. Ini berarti sudah kita bahas sebetulnya. Ijma' itu walaupun bisa diketahui menurut ulama yang mengatakan begitu itu, mayoritas ulama, tetap bukan sumber hukum yang berdiri sendiri. Ijma' menjadi sumber hukum, menjadi hujjah jika disandarkan pada Al-Quran dan hadis. Makanya ijma' ya tidak bisa bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, karena memang gondel dengan Quran dan hadis. Sebagaimana qiyas tidak bisa berdiri sendiri. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Nek eker-ekeran balekno nang Gusti Allah lan Rasul, Quran lan hadis. Al-Fatihah.